Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Nah, kali ini kita maksudnya saya akan menjelaskan ya, Bapa yang adalah kiasan dari Yesus Roh yang tidak pernah dipahami oleh para penganut Tritunggal, karena ayat ini terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25 ya. Itu tidak pernah dibukakan kepada para penganut Tritunggal ya, karena mereka tidak menyembah Yesus ya. Kalau mereka menyembah Yesus, maka mereka akan dibukakan pikirannya sehingga mereka mengerti kitab suci dan mengetahui bahwa ada banyak Bapa di dalam Alkitab ya. Antara lain Bapa ya. Lalu Bapakmu, Bapakku, juga Bapa kiasan dari Yesus Roh. Juga ada Bapa kami ya. Ini tidak pernah dipahami oleh para penganut Tritunggal. Yang mereka pahami hanya satu, yaitu Bapa, Bapa, Bapa. Lalu karena doktrin mereka mengatakan bahwa ada 3 pribadi yang berbeda dalam satu hakikat ya. Pribadi Bapa beda dengan pribadi anak, berbeda juga dengan pribadi Roh Kudus ya. Masing-masing berbeda, tetapi satu hakikat. Nah, ini semua tidak ada di Alkitab. Nah, pada saat mereka memahami Allah, maka yang timbul adalah 3. Walaupun mereka kemas dalam satu, gitu ya. Dalam satu hakikat, gitu ya. Itu tidak ada di Alkitab, ya. Ini para penganut Tritunggal saja tidak mau dikatakan mempunyai 2 kepribadian, ya. Tetapi Allah mereka fitnah, mempunyai 3 pribadi, ya. Coba saya tanya ini kepada para penganut Tritunggal ini, para pendetanya dan para jemaatnya. Mau tidak kalian dikatakan mempunyai 2 pribadi? Pribadi yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kan tidak mau. Nah, Allah kalian fitnah mempunyai 3 pribadi. Ya kan? Perempuan dengan laki kan beda. Sama. Sebab itu sebelum saya lanjutkan, saya ingin katakan mengajak Bapak Ibu sekalian ini, bukan Bapak Ibu yang di sini, maksudnya para penganut Tritunggal itu ya, dengan para pendeta yang ada dogotan lumutan itu, karatan ya, bertobat. Ya. Allah itu satu, tidak pernah Allah 2. Ya. Jangan bilang 3 pribadi yang menjadi satu. 3 pribadi beda yang berbeda menjadi satu, itu adalah kesatuan dan bukan satu. Itu yang harus diingat ya. Kalian kan orang-orang terpelajar ya, orang-orang yang yang sekolah ya. 3 pribadi yang berbeda menjadi satu. Nah, itu berarti apa? Kesatuan. Tidak pernah Alkitab mencatat Allah kesatuan, tetapi Alkitab mencatat Allah satu ya. Yesaya 44 ya, ayat 6. Tidak ada Allah lain selain aku. Aku satu. Jangan bilang, Esa itu bagaimana dulu. Esa itu satu. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu maha hadir, Yeremia 23 ayat 24. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Itu Allah yang ada di Alkitab. Ya. Jadi kembali kepada Bapa, ya. Banyak Bapa-Bapa yang dicatat oleh Alkitab. Ya. Bahkan si iblis saja ada. Yaitu Bapa segala dusta. Itu ada di Alkitab. Nanti kita akan lihat bahwa ada Bapa kiasan dari Yesus Roh, ya. Di mana ayatnya? Yohanes 16 ya, ayat 25.
Saya bacakan dulu ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Saya kasih bawahi ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Catat ya. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Kurang apa lagi ayatnya? Jadi inilah Bapa kiasan yang tidak pernah dibukakan kepada para penganut Tritunggal yang tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Bukankah Yesus yang mengilhami penulisan kitab suci oleh para nabi dan rasul? Jadi yang hanya bisa membukakan hanya Yesus sendiri, bukan Bapa yang tidak ada, atau Bapa iblis itu, atau Allah Tritunggal, tidak. Yang bisa membukakan pikiran ya untuk mengerti kitab suci adalah Yesus. Lukas 24 ayat 45. Saya bacakan lagi ya ayat 26 ya supaya lebih jelas. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Yesus tidak berkata pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama Bapa, tapi dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Tidak lagi meminta kepada Bapa. Karena pada hari itu, saya jelaskan dulu ya. Pada hari itu hari apa? Pada saat Yesus naik ke surga, ya, setelah kebangkitannya dari kematian di kayu salib, ya, dia itulah Allah. Kan bukankah pada mulanya dia adalah Allah? Yohanes 1 ayat 1. Nah, pada saat dia bangkit dan kembali ke surga, pada hari itulah, ya, maka kita semua harus berdoa dalam nama Yesus dan minta kepada Yesus bukan kepada Bapa. Ini ayatnya. Yohanes 16 ayat 26. Baca itu. Amin. Saya terlalu bersemangat Bapak Ibu kalau bicara mengenai firman Tuhan. Karena Roh Kudus mendukung saya begitu meluap-luap. Roh Kudus yang adalah Yesus, Roh itu, dia mendukung saya untuk menjelaskan ini. Oke, kembali kita kepada tema kita. Ya, untuk menjelaskan mengenai Bapa kiasan dari Yesus Roh, ya. Firman, ya, perhatikan firman ya, Yohanes 1 ayat 1, F-nya huruf besar, itu adalah Allah. Ya, itu bukan sabda Allah, tetapi itu adalah Allah. Ya. Firman adalah Allah. Ya. Lalu firman itu sebelum menjadi manusia, sebelum dibentuk menjadi manusia, ya, dibentuk oleh dirinya sendiri, bukan ada yang membentuk, tapi bentuk itu maksudnya lahir, ya. Lahir dari manusia Maria itu, perawan Maria, ya, menjadi manusia, itu maksudnya dibentuk. Ya. Sebelum menjadi manusia, dia mencipta. Yohanes 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 15-16. Ya, juga di Kejadian 1 ya, ayat 1 sampai 31 itu. Silakan dibaca. Dia menjadi manusia, ya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Manusia Yesus itu berbeda dengan kita. Mengerti? Ya. Kenapa? Karena rohnya itu adalah Roh Kudus. Rohnya Yesus itu adalah Roh Allah. Itu yang harus dimengerti. Kalau manusia itu rohnya itu roh yang diciptakan. Bapak Ibu bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Itu gambar Allah. Manusia itu, gambar itu adalah roh. Roh yang diciptakan laki-laki dan perempuan. Hanya manusia yang diciptakan rohnya itu laki-laki dan perempuan. Kalau yang lain itu tidak punya gender. Oke? Karena dia rohnya adalah Roh Kudus, maka dalam diri Yesus itu tidak ada dosa. Dan dia tidak berbuat dosa. Dia sudah
dicobai namun dia tidak berbuat dosa. Itu yang membedakan. Tetapi semua manusia ya sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus yang tidak berbuat dosa. Ya. Perhatikan lagi ini ya. Ini yang harus menjadi harus diperhatikan. Bahwa Allah satu. Ya. Yohanes 1 ayat Roma 10 ayat 12, Yakobus 2 ayat 19 ya. Dan juga Yeremia 23, banyak ayat-ayat yang lainnya ya, yang menyatakan bahwa Allah itu satu dan Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 ya, mutlak harus roh Allah itu ya. Juga maha hadir ya. Tadi Yeremia 23 ayat 24 ya, bahwa dia memenuhi seluruh ciptaannya. Ya. Pada saat roh Allah ada dalam diri Yesus, dia juga Allah itu ada juga di sorga. Pada saat yang sama, Allah tidak pernah meninggalkan sorga. Itu yang harus dipahami. Kenapa? Tadi Allah adalah roh dan dia maha hadir, memenuhi seluruh ciptaannya. Tetapi roh manusia tidak, dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke? Lalu ya, timbulnya sebutan Bapa ya, itu pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, ya, menjadi manusia. Rohnya kan roh Allah. Di sorga ada juga roh Allah, ya kan? Roh yang sama, ya. Manusia Yesus itu menyebut roh yang ada di sorga, yang adalah dirinya itu, dirinya, kalau saya boleh katakan dirinya walaupun tidak tepat ya, yang adalah Allah itu sendiri, ya, dia menyebut dengan sebutan kiasan, dengan sebutan Bapa. Bapa itu Bapa kiasan. Kenapa? Ya. Kenapa disebut Bapa kiasan? Untuk manusia tidak salah dalam memahami Allah. Ya. Kalau Bapa itu adalah real Allah, maka paling tidak ada dua Allah. Dan ini bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan Allah satu. Bukan dua, bukan tiga. Sebab itu Yesus menyebut roh Allah yang di surga itu dengan sebutan Bapa, dengan sebutan kiasan Bapa itu. Dan waktunya ya, kapan itu timbulnya? Ya, timbulnya sebutan Bapa itu bukan dari dahulu, bukan. Kalau dulu orang Israel ya itu mengakui bahwa Bapa Allah ya itu adalah Bapa kami ya, terdapat dalam Yesaya 63 ya, kalau saya nggak salah ya, 63 ya. Nanti saya ini dulu. Ya. Bapa kiasan itu ya hanya berlaku ya waktunya itu ya, waktu firman jadi manusia ya, waktu firman memulai pekerjaannya ya, memulai firman itu memulai pekerjaannya ya, itu pada saat manusia itu berumur 30 tahun lebih ya, sampai dia naik ke surga ya, naik ke surga kembali ya, kembali kepada posisinya yang semula ya, setelah bangkit dari kematian, mati di kayu salib ya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Lukas 1 ayat 31, Lukas 3 ayat 23, Yohanes 21 ayat 14, Lukas 21 ayat 51, Kisah 9 ayat 5. Itu urutannya ya. Nanti Bapak Ibu boleh catat ya dan lihat urutannya. Jadi sangat jelas ayat Alkitab mengatakan bahwa Bapa yang dimaksud di sini adalah
Bapa kiasan dari Yesus Roh yang ada di sorga. Nah, itu maksudnya, ya. Yang tidak dipahami oleh para penganut Tritunggal adalah mereka menyangka bahwa Bapa itu Allah. Ya. Sehingga mereka tidak memahami ada banyak Bapa di Alkitab, ya. Antara lain tadi yang sudah saya sebutkan, Bapa yang kekal, ya, yang gelar untuk manusia Yesus itu yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5, ya. Ada juga Bapakmu, ada juga Bapakku. Bahkan ada gelar juga untuk iblis, yaitu bapa segala dusta, yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 44. Amin. Nah, jadi bapa itu temporer, ya. Dia hanya ada pada saat Yesus memulai pekerjaannya berumur 30 tahun sampai kebangkitannya dari kematiannya, ya, di kayu salib dia bangkit dan kembali ke surga. Karena dia itu, ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini yang menjadi manusia inilah yang apa? Yang adalah Allah itu yang bernama Yesus. Sekarang dia sudah mati dan bangkit dan kembali ke surga. Nah, sebutan Bapa itu sudah tidak ada lagi karena Yesus itu adalah Allah, ya. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 18, ya. Saya bacakan dulu Wahyu itu, ya. Wahyu 1 ayat 8 dulu saya bacakan. Wahyu 1, ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuh, dengar tuh ayatnya tuh, baca tuh, ya. Lalu Wahyu 1, tadi Wahyu 1 ayat 8, ya. Sekarang Wahyu 1 ayat 18, kita lihat siapa itu. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir tuh. Alfa, Omega. Karena huruf Yunani awal itu alfa, akhirnya omega, ya. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang awal dan yang akhir, yang mati dan sekarang sudah bangkit, siapa? Yesus. Tidak ada Bapa, tidak ada Allah Tritunggal. Perhatikan juga tadi yang saya janjikan, ya, dari Yesaya 44 ayat 6. Allah satu, ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Tuhan, huruf besar semua, terjemahan dari Yahweh, ya. Beginilah firman Tuhan, ya, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Ya, bukan hanya Tuhan Allah, bukan hanya Tuhannya orang Israel, ya, tapi Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu. Nah, tadi siapa terdahulu? Yesus. Dan akulah yang terkemudian. Siapa? Yesus, Alfa Omega. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripadaku, bukan daripada kami. Mengerti? Coba dibukakan itu pikiran. Jangan tegak tengkuk saja itu para penganut dan pendeta Tritunggal itu. Baca ayat ini. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Jangan menyesatkan orang lain. Kalau tidak mengerti, belum mengerti, belajar. Jangan mengajar.
Jelas bukan? Bahwa Bapa itu, ya, yang tadi dimaksud itu adalah Bapa kiasan dari Yesus Roh. Dan berlakunya, ya katakanlah kalau boleh saya katakan berlaku, atau masanya ya, itu pada saat Yesus memulai pekerjaannya, umur 30 tahun, sampai Yesus naik ke surga. Dia bangkit dari kematian di kayu salib. Nah, pada saat dia bangkit dan naik kembali ke surga, sebutan Bapa itu selesai, tidak diperlukan lagi, karena Yesus itulah Allah. Amin. Kiranya penjelasan saya ini dapat dipahami, ya, karena saya berbicara dengan bahasa-bahasa yang sederhana, ya, yang mudah dimengerti oleh siapapun juga, mereka yang bisa berbahasa Indonesia. Ya. Sekarang lihat, ya. Nah, kalau sebutan Bapa adalah kiasan dari Yesus Roh itu, ya. Nah, saya ulangi ya. Kalau sebutan Bapa yang adalah kiasan dari Roh Allah, ya, Roh Yesus, ya, Roh Kudus, ya, itu sudah tidak ada lagi, ya, sejak Yesus naik, ya, kembali ke surga setelah bangkit dari kematian di kayu salib. Pertanyaannya, siapakah Bapa yang disembah oleh para penganut Tritunggal dan ikutannya? Nah, kalau Bapa itu sudah tidak ada lagi, tetapi para penganut Tritunggal, para pendetanya ini ngotot, ya, bahwa itu Bapa itu Allah. Padahal jelas-jelas dikatakan dari Yohanes 16 ayat 26, ya, bahwa saya ini, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, bukan dalam nama Bapa, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Dengan sendirinya Bapa sudah finish, sudah selesai. Bapa kiasan itu, karena Yesus itulah Allah. Ya. Nah, kalau Bapa ini sudah tidak ada, tapi para penganut Tritunggal masih menyembah Bapa, pertanyaannya Bapa itu Bapa siapa? Tidak diragukan lagi, ya, bahwa itu adalah bapa segala dusta, yaitu iblis, ya, yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 44, ya. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Bapak Ibu, baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.